Isu redenominasi rupiah kembali ramai dibicarakan hari ini. Pemerintah menegaskan bahwa penyederhanaan nominal rupiah bukanlah pemotongan nilai uang, melainkan penataan agar sistem keuangan lebih efisien. Meski begitu, kekhawatiran publik tetap muncul, mengingatkan kita bahwa ekonomi Indonesia pernah mengalami masa-masa jauh lebih genting dari sekedar perubahan angka. Jika kita menoleh kembali ke belakang, ada satu periode ketika inflasi negara ini melesat, di mana harga kebutuhan melonjak dan kebijakan ekonomi negara bersinggungan erat dengan ambisi politik, di mana masa ini dikenal dengan nama masa demokrasi terpimpin. Sebuah masa ketika suara rakyat di radio, keputusan besar di istana, dan hiruk pikuk ideologi saling bertabrakan. Dari keresahan tentang rupiah hari ini, kisah kita membawa kembali ke tahun-tahun penuh gejolak itu. Masa di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Pada tahun 1959, pemerintah menentukan langkah untuk menunjang pembangunan ekonomi dengan membentuk sebuah Dewan Perancang. Dan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi ini, maka saya akan bentuk Dewan Perancang Nasional yang akan diketuai oleh Muhammad Yamin dengan tugas menyusun rancangan pembangunan nasional jangka panjang dan tahunan. Sah? Nilai rupiah kembali turun tajam, anggaran negara defisit, inflasi meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Sejumlah proyek pembangunan terhenti akibat kekurangan dana. Pemerintah menyerukan agar rakyat tetap tenang dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Iki yo sarapane, ibu cuman iso ngekei sego mbek kerupuk le. Saiki barang-barang nang pasar larang, warga-warga kudu sambat. Ya ibu boten napa-napa. Ya wis le, ibu tak nglanjutke gawean ning nguri. Bu, sarsak ke sarumin ya bu. Iya le, hati-hati. Ya bu. Pagi Pak Darsan. Selamat pagi, Bos. Oh iya Pak, nanti ada rapat ya sama Pak Presiden. Katanya mau bahas Dapernas yang gagal kemarin. Oh iya, Bu.
Pemerintah hari ini resmi membubarkan Dewan Perancang Nasional dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai penggantinya, di mana langkah ini diambil untuk memperbaiki perekonomian negara dan menekankan angka inflasi. Alah, pemerintah semprul, sementara gerindra magelang bisanya. Yang apa itu namanya? Bappenas, bikin rakyat secara raja, kota ganti. Apa gunanya itu? Gus, kemarin itu ada rajanya nambahan. Tahu nggak sih? Itu Bappenas dipimpin presidennya sendiri. Bentar. Apa kamu tadi bilang? Didengar? Jangan fakta kan? Apa yang mau dibuatkan sekarang? Apa yang dibuatkan? Jangan lah. Ini soalnya kita sebagai rakyat, ya mau gimana lagi? Bentar. Harga sekarang sudah naik. Apa mahal? Gula naik. Mahal semuanya. Kecap naik, garam naik, cabai naik. Apa gunanya sekarang? Lembaga-lembaga sudah diganti. Rakyat sudah sengsara. Rakyat itu mikir ya, sengsara juga. Kedepannya juga mikir warga. Dipikir nama sih, ya kayaknya gak bisa tolong. Bappenas itu seharusnya ya memang membuat kebijakan, tapi ya kayaknya bisa tunggu aja, Pak. Permisi Pak, ini saya ada laporan dari Komite Pembangunan. Defisit anggaran kita terus membengkak, Pak. Dana pembangunan juga mulai stagnan. Proyek-proyek mercusuarnya bagaimana? Iya, Pak. Tapi proyek mercusuarnya ini menyangkut banyak dana juga. Dan itu masalahnya inflasinya sekarang sangat tajam. Itu juga sama bahan pokok di pasaran. Ya, saya tahu maksudmu Satrio. Tapi, kamu harus melihat ini bukan sekedar pembangunan fisik biasa. Ini pembangunan nasional. Maksudnya, Pak? Kita baru saja keluar dari periode penjajahan dan konflik. Dunia masih memandang kita sebelah mata. Oleh karena itu, proyek-proyek seperti Gelora Bung Karno dan pembangunan Monas adalah cara kita menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Tapi Pak, kita masih tahu bahwasanya banyak warga ini sekarang sudah mulai untuk memikirkan aksi demonstrasi. Kita nggak memikirkan solusi dulu untuk resesi yang dihadapi negara kita? Tentu saja itu juga hal penting, Satrio. Tapi, pembangunan proyek-proyek mercusuar ini adalah simbol kebanggaan bangsa kita. Bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah pesta olahraga Asia jika ibu kota kita sendiri tempat yang lusuh dan tidak memiliki simbol yang bisa dibanggakan pada dunia? Jadi kita memprioritaskan proyek-proyek mercusuar daripada kebijakan fiskal ini, Pak. Saya memprioritaskan revolusi, Satrio. Dan revolusi butuh simbol, butuh semangat rakyat. Baik Pak, saya permisi dulu. Bagaimana Pak? Hasilnya sama aja Bu, Presiden masih tetap kokoh sama proyek mercusuarnya. Dan baginya harga diri bangsa di mata dunia itu memang lebih penting. Proyek mercusuar lagi? Bagaimana bisa Presiden kita masih memprioritaskan proyek-proyek mercusuar itu? Sementara neraca pembayaran kita saja sudah defisit besar, sedangkan emas saja sudah habis, bahkan bulan depan kita harus membayar impor. Aduh, defisit neraca transaksi berjalan kita sudah separah ini ya. Garisnya terus turun-menerus dari kuartal ke kuartal. Ya bagaimana tidak Pak, ekspor dari perkebunan kita tertahan karena blokade, belum lagi sumber daya yang turun karena perubahan cuaca. Tapi impor dari suku cadang dan mesin itu justru naik 2 kali lipat. Iya, saya sudah tadi bilang semuanya itu terhadap presidennya. Tapi masih beliau lebih kekeh memilih proyek-proyeknya. Saya khawatir terhadap kondisi kedaulatan negara kita. Semoga ini tidak menimbulkan kericuan yang lebih. Bu, saya mau beli beras 1 kilo, minyak, dan telur ya. Baik, tunggu sebentar ya Pak. Baik Bu. Kayaknya sejak dulu negeri ini masih sama-sama aja. Apa-apa masih mahal. Namun yang keluar cuma janji dan pidato. Dulu uang segini sudah cukup buat aku dan sama ibu. Tapi sekarang buat 1 hari pun belum tentu. Ini
totalnya jadi 3.000 ya Pak? Allah, bukannya biasanya 1.500 ya Bu? Iya Pak, ini di pasar harganya juga lagi naik. Bapaknya kerja di pemerintahan ya? Tolonglah sampaikan ke Pak Presiden, rakyat kecil kayak kami gini udah gak kuat Pak. Setiap hari harga naik tapi penghasilan cuma gini-gini aja. Iya, itu saya sampaikan. Makasih ya Pak. Oh ya, ini barangnya. Wong presidennya juga sama aja. Rakyat pekerja, buruh, dan tani, jangan tertipu. Lonjakan harga ini bukan sekedar soal angka defisit, tapi akibat ulah para pejabat yang menumpuk kekayaan sementara rakyat menderita. Mereka bersembunyi di gedung mewah sementara di jalanan rakyat kelaparan. Kita harus bersatu, tuntut perubahan, dan dukung upaya untuk membersihkan pemerintahan dari birokrat yang menghalangi kesejahteraan rakyat. Dengan semangat revolusi dan kenyang Malaysia, kita buktikan Indonesia bisa mandiri dan rakyat bisa makan dari hasil tanah sendiri. Hidup rakyat, hidup revolusi. Tarzan, kau dengar radio tadi? Rakyat kelaparan dan mereka menyoroti lambatnya langkah kita. Saya dengar itu propaganda PKI, manfaatkan kemarahan rakyat. Propaganda atau tidak, rakyat menderita. Yang menjadi masalah utama bukan angka-angka di kertas ini, tapi pendekatan kalian antara masyarakat. Kami tidak menahan revolusi. Inflasi sudah naik sebesar 600%. Proyek tanpa dana hanya menambah penderitaan rakyat. Alah, kalian antara takut untuk menghadapi rakyat yang ini terprovokasi oleh PKI. Proyek mercusuar harus tetap berjalan, tapi revolusi rakyat juga harus hidup. Presiden memerintahkan saniter untuk meredam amarah rakyat, bukan mendukung ide-ide ekstrim. Abaikanlah soal ekonomi, dan PKI akan menguasai politik. Ini soal logika, Pak, bukan sekedar ideologi. Pak, sekarang banyak masyarakat yang sudah demonstrasi di luar Istana Negara. Mereka menuntut untuk harga yang turun dan juga proyeknya untuk yang dibebani masyarakat ini untuk diberhentikan. Sudah seberapa besar kerumunan mereka, Satrio? Ini masih sedikit Pak, tapi kelihatannya lama-kelamaan akan jadi ribuan. Situasinya makin tidak bisa terkendali. Akhirnya, demo yang ada di luar Istana Negara pun semakin padat. Jalanan padat oleh ribuan rakyat yang membawa spanduk, teriakan mereka membahana di udara panas ibu kota. Aroma frustasi dan kemarahan menggantung di setiap sudut, sementara aparat berjaga menahan arus massa yang terus bertambah. Perhitungan paling akurat di Bappenas pun tak berdaya melawan kekuatan ideologi dan ambisi politik. Defisit neraca pembayaran dan proyek mercusuar yang diselamatkan oleh Presiden melahirkan hiperinflasi yang menjadi amunisi sempurna bagi gejolak politik. Di tengah teriakan massa di luar istana, para perencana ekonomi tahu bahwa bukan hanya rupiah yang jatuh, namun demokrasi terpimpin itu sendiri sedang menuju senja yang gelap.